wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Firdaus, NPM 2018 43500018. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi skripsi saya, yaitu Learning Management System. Pertama, saya akan mendemonstrasikan untuk user admin. Kita akan login dahulu menggunakan username admin dan password 1-5. Dapat dilihat setelah login kita akan dialihkan ke menu utama. Kemudian kita disediakan beberapa menu untuk melakukan pengelolaan data, yaitu ada data akun, data admin, data siswa, data guru, data kelas, data mapel, data jadwal, dan data piket. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu admin pada user admin. Pada menu admin, ini adalah menu yang diperuntukkan untuk melakukan penginputan data admin. Data admin sendiri ini memiliki hak akses untuk mengakses halaman admin. Saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan data admin. Setelah data diisi, kemudian saya klik tombol simpan, maka otomatis akan ada notifikasi bahwa penginputan berhasil dan akan ditampilkan data yang telah kita inputkan. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan data. Untuk melakukan pengeditan data, kita hanya perlu mengklik tombol icon pena dan kemudian tombol di bawah akan berubah menjadi tombol untuk melakukan perubahan. Contoh, saya mengubah data Muzaki ini, saya ubah alamatnya jadi jalan. Kemudian saya klik simpan perubahan, otomatis akan ditampilkan notifikasi bahwa perubahan berhasil. Untuk melihat detail dari data yang telah kita inputkan, kita dapat mengklik pada list. Kita klik pada list, kemudian nanti akan ditampilkan data lengkap yang telah kita input. Dapat lihat bahwa data Muzaki telah berubah jadi Jalan Jakarta. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data. Untuk melakukan penghapusan data, kita hanya perlu melakukan klik pada tombol hapus. Kemudian akan diberikan notifikasi peringatan apakah benar data ini ingin dihapus. Kemudian kita dapat melakukan penghapusan. Otomatis data tersebut akan dihapus dan tidak lagi di list data admin. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu siswa pada halaman admin untuk user admin. Pertama kita masuk dulu ke menu siswa dengan klik tombol siswa. Kemudian dapat dilihat ditampilkan beberapa data yang telah diinputkan, dan juga di bawah terdapat panel input. Jika kita ingin menyembunyikan panel input, kita dapat mengklik tombol sembunyikan input siswa dan otomatis panel input akan disembunyikan. Nah, untuk melihat detail dari data siswa pada setiap list, kita dapat mengklik list tersebut. Kemudian otomatis list tersebut akan memperlebar dan menampilkan data lengkap dari data siswa yang telah kita inputkan. Kemudian kita dapat menyembunyikannya kembali dengan mengklik kembali list tersebut. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan data. Setelah semua data telah diinputkan, kita dapat mengklik tombol simpan dan otomatis akan dimunculkan notifikasi bahwa penginputan telah berhasil. Nah, kita dapat melihat, mencari data siswa tersebut yang telah kita inputkan. Tadi kita menginputnya data Andi, dan di sini dapat dilihat data Andi telah diinputkan. Nah, kita dapat melihat detailnya dengan mengklik list item ini.
Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan data yang telah kita inputkan sebelumnya. Di sini saya akan melakukan pengeditan data Andi. Nah, untuk melakukan pengeditan, kita hanya perlu melakukan klik tombol edit yang berwarna kuning, dan otomatis tombol simpan tadi berubah menjadi tombol simpan perubahan dan batal. Ini menandakan bahwa kita berada pada status pengeditan data, bukan penginputan data. Nah, contohnya saya ingin melakukan pengubahan dengan mengubah namanya. Saya ingin menambah namanya menjadi Andi Firdaus. Nah, setelah itu saya klik simpan perubahan. Nah, setelah saya klik simpan perubahan, akan dimunculkan notifikasi bahwa perubahan telah berhasil. Nah, selanjutnya dapat dilihat Andi Firdaus telah berubah, sudah berubah datanya menjadi Andi Firdaus. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data. Untuk melakukan penghapusan data, kita hanya perlu mengklik tombol delete data yang berwarna merah ini. Nah, saya akan demonstrasikan. Ketika saya mengklik tombol hapus, otomatis akan ditampilkan peringatan dahulu apabila kita benar-benar ingin menghapus data tersebut. Setelah kita yakin kita ingin menghapus data tersebut, maka kita dapat mengklik tombol hapus dan kemudian data tersebut telah dihapuskan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pencetakan laporan atau mengambil data laporan yang telah terbentuk. Untuk melakukan pengambilan data laporan atau pencetakan, kita dapat mengklik tombol print pada pojok kanan atas, dapat dilihat. Setelah itu kita klik tombol print, maka kita akan dialihkan ke web untuk melakukan print atau menyimpan dalam bentuk PDF. Dapat dilihat bentuk dari laporan yang telah dirangkapkan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu guru pada halaman admin untuk user admin. Pertama kita klik dulu menu guru. Kemudian setelah kita klik, kita dapat ditampilkan data list dari data guru yang telah diinputkan. Kemudian juga di bawah ada panel input untuk kita melakukan penginputan data. Kita dapat menyembunyikan panel input dengan mengklik tombol input guru. Sembunyikan input guru, maka otomatis panel tersebut akan langsung disembunyikan. Kita dapat melihat detail dari data yang kita inputkan dengan mengklik salah satu item. Setelah kita klik, otomatis list tersebut akan diperbesar untuk memperlihatkan data lengkap dari data yang telah kita inputkan. Kita dapat menyembunyikan data lengkap tersebut dengan kita mengklik kembali item yang kita perbesar. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan data guru. Setelah data telah kita inputkan, kemudian saya akan mengklik tombol simpan dan otomatis akan dimunculkan notifikasi bahwa penginputan berhasil. Nah, dapat dilihat data yang telah kita inputkan berada di paling atas. Saya menginputkan tadi data dengan nama Andi dengan ID 123456. Setelah coba kita lihat detail sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Kemudian sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan data guru. Untuk melakukan pengeditan, kita hanya perlu mengklik tombol edit data dengan tombol yang berwarna kuning ini. Otomatis field input akan terisi dengan data yang ingin kita edit, dan otomatis panel ini sudah berubah menjadi statusnya pengeditan dengan juga tombol yang sudah berubah di bawahnya. Nah, contohnya saya akan mengubah data Andi menjadi Andi Firdaus. Nah, setelah saya ubah, kemudian saya klik simpan, maka otomatis akan ada notifikasi bahwa perubahan telah berhasil. Nah, dapat dilihat data Andi telah berubah menjadi data Andi Firdaus. Kemudian saya akan mendemonstrasikan
untuk melakukan penghapusan data. Untuk melakukan penghapusan data, kita cukup mengklik tombol hapus di sini dan otomatis akan ditampilkan menu peringatan apakah kita benar-benar yakin ingin melakukan penghapusan data. Setelah kita yakin, kita klik tombol hapus dan otomatis data tersebut telah dihapuskan dari database. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pencetakan data guru. Untuk melakukan pencetakan data guru, kita dapat mengklik tombol print pada pojok kanan atas bergambar printer ini. Setelah saya klik, kita akan dialihkan ke browser untuk melakukan printing. Nah, berikut adalah preview dari laporan data guru yang ingin kita print. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu kelas pada halaman admin untuk user admin. Pertama kita klik dulu menu kelas, kemudian dapat dilihat beberapa data yang telah diinputkan. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan data kelas. Pertama saya isi ID-nya dulu. Saya akan melakukan penginputan data 7D, kelas 7D. Kemudian saya klik tombol simpan dan otomatis akan ada notifikasi bahwa penyimpanan telah berhasil. Setelah penyimpanan berhasil, kita dapat melihat bahwa data yang telah kita inputkan tadi telah muncul pada list data yang diinputkan. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan data. Saya akan melakukan pengeditan data yang baru saya inputkan tadi. Saya klik edit, kemudian saya ingin mengubah ini menjadi 7E. Setelah saya ubah, saya klik tombol simpan perubahan dan otomatis akan ada notifikasi bahwa bahwa perubahan berhasil, dan dapat kita lihat sekarang kelas 7D berubah menjadi 7E dengan ID yang sama. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data kelas. Untuk melakukan penghapusan data kelas, kita hanya perlu mengklik tombol hapus yang berwarna merah. Maka otomatis kita akan diberikan peringatan terlebih dahulu jika kita yakin ingin menghapus data tersebut. Setelah kita yakin, kita dapat mengklik tombol hapus dan otomatis data tersebut telah dihapus dari database. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu mapel pada halaman admin untuk user admin. Pertama kita klik menu mapel terlebih dahulu. Kemudian dapat dilihat beberapa data mata pelajaran yang telah diinput sebelumnya. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan data mata pelajaran. Dapat dilihat setelah melakukan penginputan, setelah mengklik tombol simpan, otomatis akan muncul notifikasi bahwa penyimpanan berhasil. Dan dapat kita lihat bahwa data yang telah kita inputkan telah berhasil kita inputkan dan berada pada list data yang telah diinputkan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan data. Untuk melakukan pengeditan data, kita dapat mengklik tombol edit data. Nah, kemudian kita melakukan pengubahan data tersebut. Dapat dilihat setelah kita mengklik tombol simpan perubahan, kemudian otomatis akan muncul notifikasi bahwa perubahan telah berhasil. Dapat dilihat bahwa mata pelajaran yang kita ubah sebelumnya berubah menjadi sejarah. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data mata pelajaran. Untuk melakukan penghapusan data mata pelajaran, cukup mengklik tombol hapus dengan tombol yang berwarna merah. Kemudian sebelum penghapusan kita diberikan peringatan apakah kita benar-benar yakin ingin melakukan
penghapusan data tersebut. Setelah kita yakin, kita dapat mengklik tombol hapus. Maka data tersebut telah dihapuskan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan menu jadwal pada halaman admin untuk user admin. Pertama, kita klik menu jadwal. Kemudian dapat dilihat beberapa data jadwal pelajaran yang telah diinputkan sebelumnya. Saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan data jadwal pelajaran. Pertama, kita pilih dulu data guru yang ingin kita inputkan jadwal pelajaran. Saya contohkan, saya akan menginputkan Gordon Castagneri. Kemudian saya akan memilih dia mengajar matematika 2 pada kelas 9A. Kemudian setelah saya klik simpan, otomatis akan ada pemberitahuan bahwa input berhasil. Kemudian kita cari Gordon. Nah, dapat dilihat di paling bawah data tersebut telah diinputkan, yaitu Gordon Castagneri dengan kode mata pelajaran MTK 2 untuk pelajaran matematika pada kelas 9A. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk pengeditan data jadwal. Saya akan melakukan pengeditan pada data yang sebelumnya kita inputkan. Contohnya, saya ingin mengubah dari 9A ke 9B. Kemudian setelah saya klik ubah, kita akan mendapatkan notifikasi bahwa perubahan telah berhasil. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah saja. Nah, dapat dilihat bahwa data tadi Gordon Castagneri yang tadinya mengajar MTK 2 untuk pelajaran matematika dari 9A sekarang berubah menjadi 9B. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data jadwal pelajaran. Contoh, untuk melakukan penghapusan data jadwal pelajaran hanya perlu mengklik tombol hapus pada tombol warna merah ini. Kemudian kita akan diberikan peringatan apabila kita benar-benar yakin ingin melakukan penghapusan data tersebut. Setelah kita yakin ingin melakukan penghapusan, kemudian kita klik hapus, dan otomatis data tersebut tidak ada, telah dihapuskan dari server. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk menu piket pada halaman admin untuk user admin. Pertama, kita pilih dulu menu piket, kemudian dapat dilihat beberapa data jadwal piket yang telah diinputkan sebelumnya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan data piket. Pertama, kita pilih dulu guru yang ingin mendapatkan jadwal piket. Saya akan pilih Sigot. Kemudian saya pilih lantai 4. Kemudian saya klik simpan. Setelah kita mengklik simpan, otomatis akan mendapatkan notifikasi bahwa penyimpanan telah berhasil. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan data piket. Untuk melakukan pengeditan, kita hanya perlu melakukan mengklik tombol kuning ini, tombol edit. Kemudian contohnya di lantai 4 saya ingin Gordon yang menjaga lantai 4. Kemudian saya klik ubah. Otomatis kita akan mendapatkan notifikasi perubahan berhasil apabila perubahan tersebut tervalidasi. Kita klik. Dapat dilihat sekarang piket di lantai 4 adalah Gordon Castagneri. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data piket. Untuk melakukan penghapusan, kita hanya perlu mengklik tombol hapus dengan tombol yang berwarna merah ini. Kemudian, kita akan diberikan konfirmasi dulu
kita benar-benar yakin ingin melakukan penghapusan data. Setelah kita yakin kita ingin melakukan penghapusan data, kita dapat mengklik tombol hapus dan otomatis data tersebut telah dihapuskan dari database. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk user guru. Pertama-tama kita login dulu menggunakan username guru dan password 12345. Dapat dilihat setelah kita login, kita akan dialihkan ke halaman utama untuk user guru yang terdiri dari presensi guru piket, wali kelas, dan juga daftar kelas ajarku, di mana presensi guru piket ini dilakukan apabila guru tersebut memiliki jadwal piket untuk melakukan presensi kelas. Kemudian juga menu wali kelas apabila guru tersebut memiliki posisi tambahan sebagai wali kelas, di mana menu wali kelas ini dilakukan untuk memonitoring presensi kelas dari kelas yang diwalikan oleh guru tersebut dan juga memonitoring nilai dari siswa-siswa yang kelasnya diwalikan oleh guru tersebut. Kemudian untuk menu daftar kelas ajarku ini adalah kelas yang diajar dan kemudian mata pelajaran apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu presensi guru piket. Pertama kita klik dulu presensi menu guru piket. Terlihat ada beberapa tampilan. Yang pertama adalah tombol untuk melakukan pencarian. Saya demonstrasikan. Contoh saya ingin mencari data 10 Agustus. Kemudian ketika saya klik cari, otomatis list akan men-scroll sendiri sampai ke tanggal yang kita cari. Kemudian ada tombol input presensi piket untuk kita melakukan presensi piket. Saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan input presensi piket. Pertama kita isi dulu tanggal presensi. Saya contohkan tanggal presensinya 12 Agustus. Kemudian untuk kelasnya adalah kelas 7A. Selanjutnya kita mengisi keterangan kehadirannya. Hadir, sakit, hadir. Setelah kita melakukan penginputan keterangan kehadiran, kita dapat melihat atau memonitoring data yang telah kita inputkan dengan menyembunyikan panel input dengan kita mengklik tombol sembunyikan input presensi, dan kita dapat melihat monitoring dari data input keterangan kehadiran yang kita isikan tadi. Setelah kita yakin, kita dapat mengklik tombol simpan dan otomatis mendapatkan notifikasi bahwa input presensi tersebut berhasil. Kita dapat melihat data input presensi kita pada menu sebelumnya dan dapat dilihat presensi kita pada tanggal 12 Agustus telah berhasil. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan data. Untuk melakukan pengeditan data kita hanya perlu mengklik tombol edit data, maka kita akan dialihkan ke halaman input sebelumnya. Contoh saya ingin mengubah data Alfarizi menjadi sakit. Kemudian saya klik simpan, maka otomatis data tersebut telah berubah. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data presensi. Untuk melakukan penghapusan data presensi, kita hanya perlu mengklik tombol merah untuk melakukan penghapusan. Contoh saya akan melakukan penghapusan pada tanggal 12 Agustus. Jika kita akan diberikan notifikasi bahwa apakah kita benar-benar ingin melakukan penghapusan data tersebut. Jika kita yakin, kita dapat mengklik tombol hapus dan otomatis data tersebut telah terhapus dari aplikasi dan database. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu presensi guru piket pada halaman guru untuk user guru. Pertama kita klik dulu presensi guru piket. Kemudian dapat dilihat ini adalah menu dari menu utama pada presensi guru piket. Terdapat kolom pencarian di mana untuk melakukan pencarian data yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian ada tombol input presensi piket di mana untuk melakukan penginputan presensi, dan kemudian juga ada data-data dari presensi piket yang telah diinputkan oleh user guru, baik dari kita ataupun dari guru-guru piket lainnya. Saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan presensi. Pertama kita klik dulu input presensi,
Kemudian kita pilih tanggal untuk melakukan penginputan. Saya contohkan di sini untuk 13 Agustus. Kemudian saya pilih kelas. Saya contohkan saya pilih kelas 7A. Kemudian kita pilih keterangan kehadiran untuk setiap siswa. Contohnya untuk Alfarizi hadir, Atika izin, Budi Rahman hadir, Caca sakit, Dika Alfa, Fikri Alfa, Ibrahim izin, Immanuel izin, Nur Rahayu hadir, Zahra hadir. Setelah mengisi semua keterangan kehadiran untuk seluruh siswa, kita dapat melihat detailnya dengan cara kita menyembunyikan panel input dengan klik tombol sembunyikan input presensi, dan kemudian kita dapat melihat detail dari input keterangan kehadiran yang baru saja kita isi. Kemudian jika kita yakin dengan data presensi yang telah kita inputkan, kita bisa klik tombol simpan untuk menyimpan presensi tersebut. Jika presensi tersebut berhasil disimpan, maka akan ada notifikasi bahwa input presensi tersebut telah berhasil. Selanjutnya, jika kita ingin melihat hasilnya, kita bisa kembali dan kemudian kita bisa melihatnya di bawah. Dapat dilihat bahwa tanggal 13 Agustus kita melakukan penginputan presensi untuk kelas 7A. Untuk melakukan pengeditan, cukup tekan tombol edit yang berwarna kuning, maka otomatis kita akan dialihkan kembali ke menu input dengan data input yang telah kita isi sebelumnya. Contohnya, saya ingin mengubah data Alfarizi menjadi alfa. Kemudian saya klik simpan. Maka otomatis akan ada notifikasi bahwa input presensi berhasil atau perubahan berhasil. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data presensi. Untuk melakukan penghapusan data presensi, kita hanya perlu menekan tombol hapus yang berwarna merah. Saat kita menghapus, kita akan diberikan notifikasi apakah kita yakin ingin melakukan penghapusan data tersebut. Jika kita yakin, kita klik tombol hapus, maka otomatis data presensi tersebut terhapus dari database. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk menu wali kelas pada halaman guru untuk user guru. Pertama, kita klik tombol wali kelas. Kemudian, saya akan mendemonstrasikan untuk indeks presensi untuk melakukan monitoring dan pencetakan data laporan presensi. Pertama, kita klik dulu indeks presensi. Kemudian kita pilih tanggal awal data presensi yang ingin ditampilkan dan tanggal akhir dari data presensi yang ingin kita tampilkan. Pertama, saya contohkan 1 Agustus sampai 10 Agustus. Kemudian saya cari dan tampilkan. Maka hasil dari data yang ditampilkan sebagai berikut. Kemudian, jika kita ingin melakukan pencetakan laporan, kita hanya tinggal mengklik tombol print. Maka otomatis akan dialihkan ke browser untuk diperlihatkan terlebih dahulu preview dari hasil print yang akan dicetak. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk indeks nilai untuk memonitoring nilai siswa. Pertama, kita klik dulu indeks nilai. Kemudian kita pilih tanggal acuan untuk data nilai yang ingin kita monitoring. Pertama, tanggal awalnya 1, kemudian tanggal akhirnya 31. Kemudian saya klik cari dan tampilkan, maka otomatis tampilan dari monitoring data nilai sebagai berikut. Kita dapat klik next untuk mengetahui data-data detail dari setiap siswa. Kemudian jika kita ingin melakukan pencetakan data nilai, kita hanya perlu mengklik tombol print. Maka kita akan dialihkan ke browser untuk diberikan preview sebelum kita melakukan print. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk menu daftar kelas ajarku pada halaman guru untuk user guru. Pertama, kita klik dulu kelas dan juga mata pelajarannya.
Kemudian terdiri dari beberapa menu, yaitu presensi untuk kita melakukan input presensi mata pelajaran, kemudian materi untuk kita membagikan materi atau mengelola materi yang kita bagikan, kemudian ada tugas untuk melakukan penginputan tugas, dan juga untuk mengelola tugas yang telah kita inputkan sebelumnya, atau cek presensi untuk memonitoring presensi yang telah kita inputkan, atau cek nilai untuk memonitoring dari nilai tugas yang telah kita inputkan. Pertama, saya akan mendemonstrasikan untuk menu presensi pada halaman guru untuk user guru. Pertama, saya klik presensi, kemudian di sini terdiri dari tanggal presensi untuk bisa kita cari. Kemudian ada juga input presensi di mana kita untuk melakukan penginputan presensi, dan juga daftar presensi yang telah kita inputkan. Saya contohkan, saya menginput presensi untuk tanggal 1 Agustus. Kemudian untuk keterangannya saya isi izin, alfa, izin, hadir, sakit, izin, dan alfa. Setelah semua keterangan kehadiran untuk semua siswa telah diinputkan, kita hanya perlu mengklik tombol simpan, otomatis data presensi tersimpan pada database. Setelah kita klik simpan, kita akan diberikan notifikasi bahwa input presensi telah berhasil. Kita dapat melihat result atau hasil dari input presensi kita pada halaman utama presensi di halaman sebelumnya. Dapat dilihat bahwa kita melakukan presensi pada tanggal 1 Agustus dan ditampilkan pada daftar presensi. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan data presensi. Pertama-tama kita hanya perlu mengklik tombol edit presensi yang berwarna kuning. Kemudian kita akan dialihkan kembali ke menu input presensi dengan data presensi yang telah kita inputkan sebelumnya. Saya contohkan, saya ingin mengubah data alfarizim menjadi alfa. Kemudian saya klik simpan, dan otomatis data presensi tersebut telah berubah dengan notifikasi input presensi berhasil. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data presensi. Untuk menghapus data presensi, kita hanya perlu mengklik tombol hapus presensi yang berwarna merah. Selanjutnya kita akan diberikan notifikasi bahwa apakah kita benar-benar yakin ingin melakukan penghapusan data presensi. Kemudian setelah data presensi dihapus, otomatis data presensi tersebut dihapus dari database. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu materi pada halaman guru untuk user guru. Pertama, kita klik dulu menu materi. Kemudian dapat dilihat ini ada tombol input materi untuk melakukan penginputan materi. Kemudian ini adalah beberapa daftar materi yang telah kita inputkan sebelumnya. Saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan materi. Pertama, kita masukkan judul terlebih dahulu. Setelah kita melakukan menginput field, terus kemudian kita klik kirim, maka otomatis akan ada notifikasi bahwa input materi berhasil. Kemudian kita dapat melihat hasil dari input materi kita pada halaman sebelumnya. Dapat dilihat bahwa materi 6 yang baru saja kita inputkan berhasil. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan materi. Untuk melakukan pengeditan materi, kita hanya perlu mengklik tombol edit yang berwarna kuning ini. Kemudian kita akan dialihkan kembali ke menu input untuk melakukan pengeditan. Saya contohkan untuk menambahkan judul di sini. Setelah saya klik ubah, otomatis akan ada notifikasi bahwa input berhasil. Selanjutnya kita dapat mengecek perubahan kita pada halaman sebelumnya. Dapat dilihat bahwa materi 6 tadi sudah berubah menjadi materi 6 kalimat. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data materi. Untuk melakukan penghapusan data materi, kita cukup mengklik tombol hapus yang berwarna merah. Maka otomatis akan ada notifikasi apakah kita yakin
benar-benar ingin melakukan penghapusan data tersebut. Jika kita yakin, kita hanya perlu mengklik tombol hapus dan otomatis data tersebut terhapus dari database. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu tugas pada halaman guru untuk user guru. Pertama kita klik dulu menu tugas, kemudian dapat dilihat ini adalah beberapa daftar dari tugas yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penginputan tugas. Pertama kita klik dulu tombol input tugas, kemudian kita isi judul tugas. Kemudian kita isi tenggat tugas, saya katakan 25. Setelah kita melakukan input tugas, otomatis akan ada notifikasi bahwa input tugas berhasil. Kita dapat melihat hasil dari penginputan tugas tersebut pada halaman sebelumnya. Dapat dilihat tugas 3 telah terinput dan terdata pada daftar tugas. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan pengeditan data tugas. Untuk melakukan pengeditan data tugas, kita hanya perlu mengklik tombol tugas. Hanya mengklik tombol edit dengan yang berwarna kuning. Kemudian kita akan dialihkan kembali ke menu input untuk melakukan pengeditan. Contoh saya ingin melakukan pengeditan. Setelah saya klik simpan, otomatis akan ada notifikasi bahwa perubahan tugas berhasil. Dan kita dapat melihat hasilnya pada halaman sebelumnya. Dapat dilihat bahwa judul tugas telah berubah. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan penghapusan data tugas. Untuk melakukan penghapusan data tugas, kita hanya perlu mengklik tombol hapus yang berwarna merah. Saya contohkan untuk menghapus tugas 3. Saya klik tombol hapus, kemudian akan ada notifikasi apakah kita yakin benar-benar ingin melakukan penghapusan data tersebut. Jika kita yakin, kita hanya perlu mengklik tombol hapus. Otomatis data tersebut terhapus dari database. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan monitoring data, baik cek presensi ataupun cek nilai. Pertama, saya akan mendemonstrasikan untuk cek presensi. Kita klik dulu tombol cek presensi, kemudian kita pilih tanggal awal cek presensi. Saya contohkan tanggal 1, kemudian tanggal akhirnya 31. Kemudian kita klik cari dan tampilkan. Maka otomatis data presensi mata pelajaran yang ditampilkan sebagai berikut. Kemudian saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan cek nilai. Pertama kita klik dulu menu cek nilai. Kemudian dapat dilihat ini adalah tampilan dari cek nilai, yaitu berupa nama siswa, rata-rata nilai, dan juga tugas dan nilai yang mereka kerjakan. Kemudian kita bisa klik tombol berikutnya untuk melihat nilai siswa lainnya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk user guru. Pertama kita login dulu dengan username siswa dan password. Setelah kita login, kita akan diberikan tampilan yaitu teman kelas, di mana kita melihat untuk daftar teman kelas kita atau teman kelas user siswa. Kemudian juga jadwal belajarku, di mana ini adalah jadwal mata pelajaran yang kita pelajari. Pertama untuk teman kelas sendiri, di sini adalah daftar nama teman kelas dan juga jenis kelaminnya. Dan juga saya akan mendemonstrasikan untuk menu jadwal belajarku. Kita klik yang paling atas bahasa Indonesia. Kemudian dapat dilihat ada dua menu, yaitu menu materi di mana kita dapat melihat materi yang telah dibagikan oleh guru, dan juga ada menu tugas di mana untuk menu tugas yang dibagikan oleh guru dengan mata pelajaran tersebut. Saya akan demonstrasikan untuk menu materi. Kita klik menu materi. Berikut adalah beberapa materi yang telah dibagikan oleh guru. Untuk melihat detail dari materi tersebut, kita dapat mengklik judul list tersebut. Maka kita akan dialihkan ke halaman untuk melihat detail dari materi tersebut. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu tugas pada halaman siswa pada user siswa. Pertama kita klik dulu tombol tugas.
Kemudian dapat dilihat di sini ada daftar tugas yang telah dikirimkan oleh guru. Kemudian juga ada beberapa informasi seperti judul tugas, tenggat tugas, dan juga status pengumpulan tugas. Saya contohkan, saya ingin melakukan pengumpulan tugas. Kemudian setelah saya klik list tersebut, saya akan dialihkan ke menu untuk melakukan pengiriman tugas. Contohnya ini ada informasi tugas dan kemudian di bawah ada formulir pengumpulan tugas. Saya contohkan untuk mengirim tugas dokumen, kemudian saya kirim, maka otomatis setelah terkirim maka tombol akan berubah menjadi batal, dan ini otomatis kita telah melakukan pengumpulan tugas dan dapat dilihat status pengumpulan kita sudah mengumpulkan.